illallah, la ilaha 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 illallah. Ini kaji kita, cari cintanya Allah. Bagaimana mendapatkan cinta Allah? Nah, itu kaji kita tadi. Didapatkan di dalam hadis Jibril. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau bermakrifah kepada Allah. Maksud bermakrifah ini beribadah untuk mendapatkan makrifah. Maksud di sini engkau berzikir seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi anta'budallah arti aslinya apa itu? Anta'budallah. Baca bersama-sama. Anta'budallah. Lihat sini. Bahwa artinya ta'buda, anta'buda, bahwa menyembah engkau. Itu dulu artinya. Jangan sampai kepada makna arti logatnya tak dapat ya. Bahwa menyembah engkau, anta'buda Allah, bahwa menyembah engkau akan Allah, anta'budallaha, bahwa menyembah engkau akan Allah, anta'budallah ka'annaka, seolah-olah engkau, ka'annaka seolah-olah, inna anna lakinna ka'anna ya, ka'anna seolah-olah engkau, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Oh, jadi dengan itu ya Allah ciptakan alam dengan kalam. Kita kenal Allah dengan cara melihat. Dengan cara melihat. Makanya zikir kita itu melihat. Lihat hati kita ada tulisan Allah. Ingat? Anta'budallah ka'annaka tarahu, bahwa menyembah engkau. Ini dulu. Anta'budallah, bahwa menyembah engkau akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maknanya anta'budallah adalah wa'budullah. Makna anta'budallah adalah wa'budullah. Wa'budullah. Sembahlah, wa'budullah, sembahlah olehmu akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maksudnya apa itu? Berzikirlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Itu ya, apa maknanya? Bermakrifatlah engkau seolah-olah engkau telah melihat Allah. Maka jadilah kita itu melihat. Kita melihat disebut dengan syahid. Asyhadu televisi, aku melihat televisi. Syahada artinya melihat. Ya, maka jadilah kita orang yang melihat. Syahid kita. Masyhud Allah, yang melihat kita, yang dilihat Allah. Maka syahid kita itu. Masyhud Allah. Seolah-olah engkau melihat. Kalau di mana kan? Wa'budullah, bersembahlah oleh kamu akan Allah. Apa maksud sembah oleh kamu akan Allah? Sama juga dengan ini. Sembah oleh kamu, tidak supaya menyembah mereka akanku. Manusia itu jin manusia. Maksudnya supaya bermakrifat manusia kepadaku, kata Allah. Maka di sini maknanya juga begitu. Supaya bermakrifat. Maka perintah, bermakrifatlah engkau kepadaku, bermakrifatlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
Jadi yang betul-betul melihat bisa enggak? Nah, bisa juga, seolah-olah doang. Karena zat Allah itu, nabi-nabi, para wali-wali tidak bisa melihat zat Allah. Nur Allah itu adalah di atas. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Dalam ujungnya nurun ala nur, dari sekalian nur, nur di atas nur. Tak bisa dilihat. Dari pendapat terkuat, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, pendapat terkuat ya, Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Allah. Ya, cuma Nabi Muhammad hanya bertemu dengan wujud malaikat Jibril yang asli. Kakinya di bumi bawah, kepalanya sampai ke langit yang ketujuh. Itu malaikat Jibril itu, Pak. Ya enggak? Wa qaba qausaini, seolah-olah antara busur apa mana? Itu malaikat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang asli di kali yang lain, yaitu ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Itu. Jadi jangan angan-angan pula kita bisa melihat Allah, tapi Allah beri kesempatan kepada kita nanti di dalam surga akan kita melihat Allah bi ghairi kaif, dengan tidak ada cara, tidak tahu kita caranya. Tak di barat, tak di timur, tak di ujung, tak di selatan, tak di bawah, tak, bukan pula di atas. Karena Allah itu tidak makan tempat. Karena tempat itu ciptaan Allah. Ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, ada kanan, ada kiri, ada muka, ada belakang, ada atas, ada bawah. Itu kan tempat. Siapa yang menciptakan tempat? Allah. Masa Allah berada di ciptaannya? Allah di luar itu. Kalau orang yang mengatakan Allah itu bertempat di atas langit atau bertempat di atas arsy, maka orang itu adalah orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang tak berakal. Kata Imam Ali, alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu al-aina. Sesuatu yang sudah ada sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, belum ada zaman, belum ada zaman sekarang akan datang, belum ada tempat timur, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu kan tempat itu sudah ada dia, maka pasti dia tidak berada di dalam tempat itu. Ya, di mana dia Allah kalau ada dia berada dalam tempat itu? Sebelum dia bertempat di tempat itu, di mana Allah? Nah, gitu. Maka ini terjadi tasalsul, tidak mungkin. Pertanyaan itu adalah pertanyaan orang yang bodoh, yang tak sempurna akalnya. Nah, itu. Jadi apa yang pertama Allah ciptakan? Yang pertama Allah ciptakan, kata Nabi, awwalu ma khuliqa nuri. Nah, itu yang pertama-tama. Awal yang Allah ciptakan pertama adalah nurku. Ada dalam hadis lain, awwalu ma khuliqa ruhi. Awal yang diciptakan yang pertama itu adalah rohku. Para ulama memaknakan antara roh dengan nur adalah sama aja itu. Ya. Maka diciptakan alam semuanya, kata Nabi, dari nurku itu. Jadi secara kasat mata, yang realita Nabi Adam lebih tua daripada Nabi Muhammad. Tetapi ruh seluruh makhluk lebih dahulu ruh Nabi Muhammad, karena ruh Nabi Muhammad itu adalah abur ruh. Apa namanya? Bapaknya ruh. Abu apa artinya, Pak? Abu artinya apa? Abur ruh. Ruh.
bapak ruh. Ya, seluruh roh. Roh itu bertempat di mana? Roh itu berada dalam tubuh manusia. Roh kita kan dalam badan kita nih. Hati-hati menanam kumbuh, dalam kumbuh pandan berduri. Hati-hati mengkaji tubuh, dalam tubuh roh berdiri. Ya. Jadi roh kita berada dalam badan kita. Roh hewan ternak berada dalam badannya. Setiap sesuatu itu ada rohnya. Roh itu lebih awal roh Nabi Muhammad, karena roh-roh yang lain diciptakan dari percikan roh Nabi Muhammad. Ya, aras sendiri dari ciptakan roh. Semuanya dari roh Nabi Muhammad. Itulah makanya secara alam ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu daripada Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad yang insaniah, yang manusia, adalah Nabi yang terakhir dan penutup para nabi. Jadi Allah ciptakan jasad manusia dari tanah. Tanah diciptakan Allah dari apa? Dari nur Nabi Muhammad. Jadi asal kita nur juga. Ya enggak? Asal kita dari nur. Apabila nur kita asalnya dari nur, asal kita dulu dari tanah, kembali lagi ke tanah. Tanah itu nur juga. Maka semuanya adalah berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ruh yang ditiupkan ke dalam ini istilahnya adalah ditiupkan ruh itu. Maka itulah Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, maka katakan oleh kamu, wahai Muhammad, roh itu adalah amri rabbi, urusan Tuhan, bukan urusanmu. Jangan ngurus itu pula. Ya. Tentang masalah ruh ini gimana? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kuberikan ilmu tentang roh itu kepada manusia ini kecuali sedikit. Sedikit menurut pandangan Allah, tapi bagi kita udah banyak banget itu. Ya. Jadi ukuran Allah dengan ukuran kita jangan disamakan. Allah itu Tuhan, zat yang maha berkuasa, zat yang maha segala-galanya. Seperti hadis ini, kan ada hadis tuh, bunyi hadisnya, kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asharan, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu sebanyak 10. Kita salawat satu kali. Contoh satu kali kita, ukuran kita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, satu kali. Maka Allah akan bersalawat kepada kita 10. Allah bersalawat, maksudnya apa? Allah memberi rahmat, kan itu artinya. Akan Allah beri rahmat kita 10, bukan 10 buah kalimah. Enggak, 10 yang menurut Allah. Enggak tahu kita. Besar-besar sekali. Masa hadiah kita alam ini aja lah. Orang miskin memberi hadiah kepada orang kaya, apa yang mampu dia? Palingan orang-orang miskin kasih hadiah sama Pak Camat, Pak Bupati, contoh aja ya. Kasihnya sayur, kasihnya mentimun, kasihnya hasil-hasil kebunnya, cuman itu. Tapi kalau Pak Menteri, Pak Presiden kasih hadiah untuk kita, apa sayur mayur dikasihnya? Dah. Bonusnya emas 3 kilo atau sepeda 1. Itu beda lagi ya. Jadi ukuran Allah jangan dipakai ukuran kita. Maka besar sekali itu fadilahnya salawat. Satu kali salawat saja kita, maka Allah turunkan kepada kita 10 rahmat. Bayangkan sekali kita ratib salibe berapa salawatnya? 10 ya.
15, 20, banyak-banyak aja. Kali aja itu, banyak rahmat Allah. Makanya kalau benar teknik salawat kita itu, rahmat Allah akan melimpah-limpah semua. Yang sakit-sakit hati orang sama kita baik-baik aja. Yang pelit-pelit orang akan pemurah aja dia. Kenapa orang ni pelit banget? Kenapa majlis kita ni sepi-sepi juga? Salawatnya belum benar. Kalau dah Allah berikan 10 rahmat per sekot di dunia, banyak pula, nanti di akhirat numpuk lagi. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan apa itu? Nabiyan wa rasulan wa syafi'an wa syafi'an. Nabi Muhammad itu nabi ya, rasul ya, syafi'an, pemberi syafaat kepada kita nanti. Itu baru salawat. Ucapan juga, kita diciptakan dengan ucapan, kita berbuat baik dengan ucapan pula. Apa ucapannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ucapan juga. Salat, ucapan dah. Ucapan juga. Allahu Akbar. Kita diciptakan dengan ucapan Allah, kita menyembah Allah dengan ucapan. Maka yang pertama-tama kita benarkan dulu apa? Belajar berucap. Salah kita berucap, hancur diri kita. Benar kita berucap, maka akan baik diri kita. Di antara ucapan-ucapan yang banyak ini, apa yang paling afdal ucapannya? Mengulang ucapan dulu di alam ruh. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Maka jadilah la ilaha illallah itu afdaluz zikri, zikir yang paling afdal. Bagaimana betul tuh maksudnya zikir yang paling afdal? Zikir yang paling agung. Afdal itu apa? Paling agung, paling sempurna. Karena ada nafinya, ada isbatnya. Ditiadakan Tuhan yang selain Allah, ditetapkan yang Allah saja Tuhan. Untuk menetapkan bahwa Allah yang Tuhan, berarti sudah yakin kita dari awal. Bahkan tak berhenti jantung kita bergemuruh, meyakini, mengucapkan, membaca Allah, Allah, Allah lah yang Tuhan. Maka lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Dia yang paling besar. Dia pula yang paling lezat untuk disebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak berat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Lezat lidah menyebutnya, tinggi maknanya, afdal, banyak kelebihannya. Ditimbang, diletakkan di bibir timbangan yang satu, langit dan bumi, 7 langit 7 bumi. Di bibir timbangan satu lagi diletakkan kalimat la ilaha illallah. Masih berat itu kalimat la ilaha illallah. Maka kembali kepada Allah itu adalah kembali mengenang apa yang terjadi di alam roh. Ingat Bapak tak? Ketika Allah berkata kepada kita waktu kita belum lahir ke permukaan dunia ini, apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah la ilaha illallah kan? Bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Apa jawabnya? Syahidna. Jawaban Allah itu syahidna. Jawaban kita di alam ruh, syahidna. Aku saksikan nyata seterang-terangnya, benar, bala, sungguh, benar-benar sungguh. La ilaha illallah. Sudah terekam itu di bawah, di alam bawah sadar kita. Sudah terekam. Makanya
dalam ayat. Kita berzikir ini mengingat-ingat yang telah ada dulu juga. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u. Ingat oleh kamu akan Allah, karena ingat itu adalah bermanfaat untuk orang mukmin. Kenapa diingat? Apa yang diingat? Apa yang sudah ada juga. Dulu di alam roh kita dekat dengan Allah, kita bersyahadat dengan Allah. Karena sesuatu yang tak pernah terjadi di masa lalu tidak bisa kita ingat. Bapak waktu sekolah kecil-kecil dulu ada ndak dilempar sama teman pakai sendal, kejar-kejar, berlari-lari masuk selokan, ya, kemudian mencuri kerupuk orang di toko, ambil makanan, ya, itu kerjaan anak gitu tuh, rata-rata anak-anak seperti itu, berlari-lari, jatuh, kesandung kakinya, terkelopak kulitnya, dipukul oleh si anu, nangis dia, diketak oleh si anu, dimarahi bapak ibunya, dicerewetin sama orang kampung, diuber-uber, disayangi oleh gurunya, sayangi oleh ayahnya, mandi di kolam yang airnya bersih rapi. Ingat, dengan siapa? Dengan Ustadz Imrizal. Ketika bertemu di Batam, Buya, ya Ustadz Imrizal, ingat dulu nak di kampung, ya, kita waktu mencuri buah jambu biji, si anu ingat? Oh iya ya, saya ingat itu. Marah dia kan? Iya katanya. Kenapa bisa ingat? Karena pernah terjadi di masa lalu. Setiap apa yang terjadi dalam diri kita akan menyimpan di alam bawah sadar, ya. Maka di alam bawah sadar kita sudah ada zikir la ilaha illallah, sudah ada zikir Allah. Maka kalau kita baca zikir itu dengan teknik dan cara, dengan tariqah yang benar, sesuai dengan petunjuk guru yang benar, berasal dari kajian yang benar, maka tak ada itu orang berzikir itu tidak akan ada hudur hati kepada Allah. Itu kaji kita tadi, hadir hatinya kepada Allah kembali, bersyahadah dia dengan Allah. Kalau benar caranya. Tapi kalau salah caranya, bukannya ingat, ya, yang lain lagi ingat. Maka berzikir itu sebetulnya kalau betul caranya paling mudah. Karena yang dizikir itu cuma satu, yang diingat berapa? Satu. Mana Bapak lebih payah, mengingat banyak atau mengingat satu? Satu. Coba makan, minum, kerja, bopet, tempat tidur, kasur, jalan, tempat kerja, pulpen, handphone, gelas, piring. Kalau kita ingat-ingat semuanya, bisa ingat semuanya. Apa punya Bapak? Saya tanya, Tengku Samsul, coba ingat apa kepunyaan Tengku Samsul semuanya. Dari yang sekecil penjahit satu, coba hitung, bisa ingat semuanya? Lelet. Kenapa? Karena yang diingat banyak, yang dipikir banyak, makanya sulit. Kalau yang diingat cuma satu, yaitu Allah, kenapa sulit? Kenapa nggak dapat? Oh, ternyata metodenya salah, caranya salah, berguru kepada guru yang salah, bermursyid kepada mursyid yang salah. Makanya nggak sampai-sampai kepada Allah. Berzikir jadi dukun. Kacau itu. Ada orang begitu, Pak. Berzikir, dia keramat tuh, pandai ngobatin orang. Dikatakan itu yang dapat sampai marifat kepada Allah. Keliru itu. Berzikir itu gunanya apa? Tatma'innal qulub, tenang batin. Orang berzikir tapi tak tenang batinnya, resah tiap hari. Nggak ada hari senyum sama wajah bibirnya, resahnya tiap hari. Itu tandanya zikirnya tak betul. Maka tarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajari alal yabisi. Tarjun najah, engkau ingin menang,
tapi walam tasluk masalika, engkau tak menempuh jalan-jalan kemenangan. Sesungguhnya sampan tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Maka kemestian bagi kita untuk menyempurnakan caranya agar kita sampai kepada Allah. Husul kepada Allah disebut dengan husulul qalbi. Husul, sampai. Wusul, bukan husul ya. Wusul, maaf. Wusul, sampai. Wusul ilallah, sampai kepada Allah. Maksud sampai kepada Allah itu apa? Ada rasa bagi kita bahwa kita bersyahadah dengan Allah. Karena kita yang syahid, Allah yang masyhud, maka ketika itu setelah kita temukan masyhud, maka lebur si syahid, hilang kita. Nah, ini kajinya udah tinggi. Yang rendah-rendah aja apa ya kita nangkap. Iya dah. Yang rendah-rendah aja susah kita nangkap. Ya itu. Jadi itu barangkali nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi sekedar apanya, pengantarnya kita cukupkan dulu segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.